Usai Jokowi dipecat PDIP, Projo siap berubah jadi partai. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Projo Handoko mengatakan, organisasinya siap berubah menjadi partai dan kendaraan politik bagi Presiden ke-7 Joko Widodo setelah dipecat dari PDIP. Kalau Pak Jokowi perintahkan begitu, ya siap-siap saja, kata Handoko di Jakarta, Rabu, 18 Desember 2024. Handoko mengatakan pintu Projo akan selalu terbuka untuk Jokowi atau siapapun yang mendukung langkah politik mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Namun demikian, Handoko mengaku sampai saat ini belum ada pembicaraan serius antara pihak Projo dan Jokowi terkait rencana tersebut. Karena itu, dia tidak mau berspekulasi tentang hal tersebut dan tetap menunggu langkah Jokowi terhadap Projo. Belum ada pembicaraan dengan Jokowi. Nanti di saat yang tepat pasti kita bicarakan, kata Handoko. DPP PDIP resmi memecat Jokowi, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobi Afif Nasution sebagai kader partai terhitung sejak Sabtu, 14 Desember 2024. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun membacakan 3 surat pemecatan yang masing-masing bernomor 1649, 1650, dan 1651, secara berurutan kepada Jokowi, Gibran dan Bobi dalam siaran video resmi yang disiarkan oleh PDIP di Jakarta, Senin, 16 Desember 2024. Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi, sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai seluruh Indonesia, kata Komarudin. Dia kemudian menyebut, Jokowi, Gibran, dan Bobi dipecat bersama 27 anggota PDIP lainnya, tetapi Komarudin tak menyebut secara rinci nama-nama mereka. Dalam 3 surat yang dibacakan oleh Komarudin, PDIP menyatakan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobi merupakan sanksi yang diberikan oleh partai kepada mereka. Ketiganya, sebagaimana ditetapkan dalam surat, juga dilarang untuk melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP. Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukan saudara, kata Komarudin saat membacakan salah satu poin yang tercantum dalam 3 surat pemecatan tersebut. Dia melanjutkan PDIP akan mempertanggungjawabkan surat keputusan pemecatan itu dalam Kongres Partai yang akan datang. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, kata Komarudin. 3 surat keputusan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobi itu diteken oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Joko Widodo bergabung menjadi kader PDIP pada 2014, sementara Gibran pada 2019, dan Bobi pada 2020. Pengamat, dipecat PDIP, Jokowi punya segalanya untuk bentuk partai baru. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno menilai, Joko Widodo semestinya membentuk partai politik baru setelah dipecat oleh PDIP. Adi menganggap Jokowi sebaiknya mempertimbangkan hal itu ketimbang bergabung dan mendapatkan posisi terhormat di partai politik yang sudah mapan. Karena begini, tantangan terbesar dari Pak Jokowi setelah tidak jadi presiden, itu satu. Apakah Pak Jokowi itu bisa besar dan hebat tanpa PDIP? Ujar Adi dalam program Gaspol. Kompas.com, Rabu, 18 Desember 2024. Kalau cuma gabung dengan partai yang besar, tantangannya agak kurang, Pak. Gonjangan-gonjangannya agak rumit. Pak Jokowi juga harus membuktikan, karena kata mereka, Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP, kasihan. Kan itu tantangan terbuka, kata Adi. Seandainya Jokowi bergabung dengan Partai Gerindra yang berhasil menang Pilpres dan Pilkada 2024, atau Golkar yang sudah berusia puluhan tahun, publik tidak akan menganggap Jokowi sebagai politikus yang kuat. Satu-satunya pembuktian, menurut Adi, hanya bila Jokowi membuat partai politik dan partai politik tersebut berhasil menjadi partai yang kompetitif dalam pemilu. Sejumlah politikus kawakan sudah merintis jalan tersebut. Susilo Bambang Yudhoyono membesarkan partai sendiri, Partai Demokrat. Begitu pula Surya Paloh, Wiranto, maupun Prabowo Subianto yang setelah keluar dari kepengurusan Partai Golkar berinisiatif untuk membuat partai baru.
Tunjukkan bahwa partai barunya Pak Jokowi itu setara dengan PDIP, dan bahkan bisa mengalahkan PDIP. Asyik, ucap Adi. Adi menilai, Jokowi mempunyai segala-galanya untuk membentuk partai politik baru yang diperhitungkan. Menurutnya, partai politik dalam lanskap politik di Indonesia berlandaskan pada 3 hal utama. Pertama, ketokohan. Suka nggak suka, Pak Jokowi itu adalah tokoh sentral, tokoh penting, mantan presiden, 2 periode, mantan gubernur Jakarta 2 tahun, mantan wali kota Solo 2 periode. Tanpa kekalahan. Belum ada sejarahnya, di Indonesia, ujarnya. Ia membandingkan, tokoh-tokoh seperti Prabowo, SBY, hingga Anies Mata sekalipun berani untuk membuat partai politiknya sendiri meskipun secara ketokohan mereka tidak sekuat Jokowi. Jokowi bahkan masih memiliki sosok Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya yang kini duduk sebagai wakil presiden. Kedua, punya cap TV market. Pak Jokowi punya ceruk pemilih terutama di kalangan pemilih-pemilih nasionalis dan beririsan dengan PDIP, kata Adi. Kalau Pak Jokowi melakukan itu semua, kira-kira begitu, ya saya kira bukan tidak mungkin. Kelompok-kelompok nasionalis yang mungkin per hari ini masih belum percaya dengan salah satu partai politik apapun di negara ini, bisa kok bergabung dengan partainya Pak Jokowi, katanya. Ketiga, Adi meyakini bahwa jaringan politik Jokowi sebagai presiden yang pernah menjabat 2 periode sangat dalam dan luas. Jangankan di pusat, jangankan provinsi, kabupaten, kota. Di tingkat RT RW pasti banyak.